Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ezo Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam hukum Islam, yaitu peradilan Islam. Sebagai bagian dari syariah, peradilan Islam memiliki peranan besar dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat Muslim. Melalui video ini, kita akan menjelajahi dasar-dasar, prinsip-prinsip, serta beberapa pandangan ulama terkait peradilan Islam. Jadi, pastikan kalian menyimak sampai akhir agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Mari kita mulai pembahasannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah lahirnya peradilan Islam dapat ditelusuri kembali ke masa kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai Rasul dan pemimpin masyarakat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pertama yang menegakkan sistem peradilan Islam berdasarkan wahyu Allah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau sendiri bertindak sebagai hakim yang menyelesaikan berbagai perkara dan perselisihan yang muncul di kalangan masyarakat. Nabi menyelesaikan sengketa berdasarkan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dengan kebijaksanaannya sebagai pemimpin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sistem peradilan Islam dilanjutkan oleh para khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dalam menjalankan peradilan, tetapi juga memperkenalkan ijtihad atau usaha penalaran hukum untuk memutuskan perkara yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks. Pada masa dinasti Umayyah, sistem peradilan mulai lebih terlembaga. Para qadhi atau hakim memiliki wewenang yang lebih jelas dalam menyelesaikan perkara, dan beberapa kota besar memiliki pengadilan sendiri. Pada dinasti Abbasiyah, melanjutkan pembentukan sistem peradilan yang lebih kompleks. Pada masa ini, muncul kodifikasi hukum Islam dan penyusunan berbagai kitab fikih yang menjadi rujukan dalam peradilan. Para ulama fikih mulai memainkan peranan penting dalam merumuskan hukum syariah. Setelah runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah, berbagai kerajaan dan dinasti Islam tetap mempertahankan sistem peradilan Islam dengan mengikuti prinsip-prinsip yang telah berkembang. Sistem ini terus berkembang di wilayah-wilayah seperti Andalusia, Kesultanan Utsmaniyah, dan Kesultanan Mughal di India. Pada era modern, beberapa negara mayoritas Muslim telah mengadopsi sistem hukum sekuler, tetapi banyak juga yang tetap mempertahankan hukum syariah sebagai bagian dari sistem peradilan mereka, terutama dalam hukum keluarga, warisan, dan pidana. Saat ini, hukum syariah masih dipraktikkan di berbagai negara, baik keseluruhan maupun sebagian, dan terus menjadi bagian integral dari identitas hukum dan budaya Islam. Peradilan Islam memiliki akar sejarah yang kuat dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan konteks zaman, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pengertian peradilan Islam
Dalam bahasa Arab, kata peradilan berasal dari kata qada yang memiliki arti memutuskan atau menetapkan suatu perkara. Kata ini juga bisa berarti melaksanakan, menyelesaikan, atau mengadili. Peradilan Islam dalam istilah syariah merujuk pada lembaga atau proses hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, menegakkan keadilan, dan menetapkan hukum sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sumber hukum peradilan Islam yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber utama yang memuat ketentuan hukum dasar dalam Islam. Kedua, Sunnah, yaitu perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi panduan dalam menyelesaikan perkara. Ketiga, Ijma', yaitu kesepakatan para ulama atau konsensus para ulama dalam menetapkan hukum yang tidak ada secara langsung di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah Rasul. Dan yang keempat adalah Qiyas, yaitu penetapan hukum berdasarkan analogi antara kasus yang tidak ada hukumnya dengan yang sudah ada hukumnya. Prinsip-prinsip peradilan Islam haruslah bertumpu pada ajaran syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Beberapa prinsip utama yang harus ditegakkan dalam peradilan Islam sesuai dengan pandangan Imam Syafi'i adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keadilan. Semua pihak dalam persidangan harus diperlakukan secara adil tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Prinsip kedua yaitu kebenaran. Tujuan utama adalah mencari kebenaran dan menegakkan hukum sesuai dengan syariah. Prinsip ketiga, kesetaraan hak antara sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum Islam. Dan yang keempat adalah prinsip kehati-hatian atau memastikan meneliti dengan pasti bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan benar dan dapat dipercaya. Imam Syafi'i menekankan bahwa peradilan Islam harus didasarkan pada keadilan, pembuktian yang kuat, kesetaraan, serta kesesuaian dengan sumber hukum syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, peradilan Islam diharapkan dapat menegakkan keadilan yang benar dan menjaga hak-hak individu sesuai dengan ajaran agama. Dalam peradilan Islam terdapat beberapa unsur utama yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan hukum. Berikut adalah unsur-unsur dalam peradilan Islam. Pertama, hakim atau qadi, yaitu pejabat yang ditunjuk untuk memutuskan perkara dalam peradilan Islam. Kedua, para pihak yang berperkara atau penggugat dan tergugat. Yang ketiga, bukti atau bayinah. Bukti dalam peradilan Islam dapat berupa dokumen, kesaksian, atau bentuk lain yang dapat membuktikan kebenaran suatu klaim. Yang keempat yaitu saksi atau syahid. Saksi adalah individu yang memberikan keterangan mengenai suatu kejadian atau fakta dalam perkara. Kelima, putusan hakim. Putusan yang diberikan oleh qadi setelah meninjau bukti, kesaksian, dan hukum syariah. Putusan harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Keenam,
pelaksanaan putusan atau tanfis al-hukm. Pelaksanaan keputusan yang telah dijatuhkan oleh qadhi harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Ketujuh, sarana dan prasarana peradilan yang merujuk kepada tempat dan fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan peradilan, seperti ruang sidang dan alat-alat yang dibutuhkan untuk mencatat atau menyimpan dokumen terkait perkara. Kedelapan, yaitu hukum atau ketentuan yang berlaku. Hukum yang digunakan dalam peradilan Islam adalah hukum syariah yang mencakup aturan-aturan dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Ada beberapa syarat untuk menjadi qadhi atau hakim. Pertama, beragama Islam, laki-laki, baligh dan berakal sehat, adil dan merdeka, memiliki pendengaran, penglihatan, dan kemampuan berbicara yang baik, memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum syariah, dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang objektif. Syarat sebagai saksi dalam peradilan Islam adalah beragama Islam, baligh dan berakal sehat, adil, memiliki pendengaran dan penglihatan yang baik, tidak memiliki kepentingan dalam perkara yang disaksikan, jumlah saksi yang cukup, dan memiliki pengetahuan yang jelas tentang perkara. Dan syarat bagi penggugat atau penuntut, yaitu berakal sehat, baligh, memiliki hak dan kepentingan dalam perkara yang digugat, Islam terutama dalam kasus hukum syariah, tidak sedang dalam pengaruh paksaan, jelas dalam mengajukan tuntutan, dan memiliki bukti atau alasan yang kuat. Sedangkan syarat untuk tergugat adalah berakal sehat, baligh, beragama Islam, terutama dalam beberapa kasus tertentu, orang yang dituntut harus diketahui dengan jelas, memiliki keterkaitan langsung dengan perkara, dan dalam keadaan bebas atau tidak dipaksa. Syarat sumpah dilakukan oleh orang yang berakal atau akil, dewasa atau baligh, dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan, menggunakan nama Allah atau sifat-sifatnya terkait dengan perkara yang sedang dipersengketakan, dilakukan di hadapan hakim atau pihak yang berwenang, tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah, dan dapat digunakan sebagai penguat atau penolakan. Sedangkan syarat bayinah atau alat bukti. Nah, bukti yang sah dan diterima oleh syariah adalah bukti yang relevan dengan perkara. Diajukan oleh pihak yang memiliki hak, keabsahan saksi jika menggunakan kesaksian, tidak bertentangan dengan bukti lain yang lebih kuat, disampaikan di hadapan hakim atau otoritas yang berwenang. Tidak ada konflik kepentingan di sini dan memenuhi standar jumlah jika itu diperlukan. Adapun proses daripada peradilan Islam adalah 1. Pengajuan gugatan atau tuntutan. Nah, proses peradilan dimulai ketika seorang penggugat mengajukan gugatan atau tuntutan terhadap pihak lain yang disebut tergugat. Gugatan ini biasanya disampaikan kepada qadhi atau hakim atau pengadilan yang berwenang.
Penggugat harus menyertakan informasi mengenai perkara yang dipersengketakan, termasuk bukti atau alasan yang mendukung tuntutannya. Identitas pihak yang terlibat juga harus dijelaskan dengan jelas. Langkah kedua, pemeriksaan awal oleh hakim. Hakim akan melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan bahwa perkara yang diajukan itu adalah sah secara hukum dan layak untuk disidangkan. Hakim akan mengecek kelengkapan gugatan, kualifikasi para pihak yaitu penggugat dan tergugat, serta keabsahan alat bukti. Kedua, jika hakim menemukan bahwa gugatan tidak memenuhi syarat atau kurang jelas, ia dapat meminta penggugat untuk memperbaiki atau melengkapi gugatan tersebut. Ketiga, pemanggilan tergugat. Setelah gugatan dinyatakan layak untuk disidangkan, hakim akan memanggil tergugat untuk hadir ke pengadilan. Pemanggilan ini penting agar tergugat diberi kesempatan untuk membela diri atau menjawab tuduhan yang diajukan. Tergugat biasanya diberikan waktu yang cukup untuk menyiapkan pembelaan dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Langkah keempat, yaitu pemeriksaan persidangan. Nah, pada tahap ini, pengadilan akan mulai memeriksa perkara dengan mendengarkan pernyataan dan argumen dari kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti atau saksi yang mendukung klaim mereka. Hakim berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan saksi, serta memverifikasi keabsahan bukti yang diajukan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang akan diambil benar-benar adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Langkah kelima, pengajuan bayinah atau alat bukti. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat akan menyampaikan bayinah atau alat bukti yang mendukung posisi mereka masing-masing. Alat bukti bisa berupa kesaksian saksi, dokumen, baik itu tertulis dan tidak tertulis, pengakuan ataupun sumpah. Nah, jika terdapat perselisihan mengenai keabsahan bukti, hakim akan memeriksa bukti tersebut secara perlahan dan mendalam dan mempertimbangkan apakah bukti tersebut memenuhi syarat untuk diterima dalam peradilan. Hakim akan sangat berhati-hati untuk bisa memberikan pertimbangan tentang bukti tersebut. Yang keenam, penggunaan sumpah. Jika diperlukan dalam situasi tertentu, terutama ketika bukti kurang memadai, hakim dapat meminta salah satu pihak untuk bersumpah demi menegaskan kebenaran klaimnya. Jika pihak yang diminta menolak atau bersumpah untuk bersumpah, maka hakim bisa memutuskan perkara berdasarkan penolakan tersebut. Sumpah digunakan sebagai alat penguat bukti dalam kasus di mana saksi atau bukti fisik lainnya yang tidak cukup kuat. Ketujuh, musyawarah hakim dan penetapan keputusan. Setelah semua bukti dan argumen dari kedua belah pihak telah didengar, hakim akan melakukan musyawarah untuk menetapkan keputusan. Musyawarah ini bertujuan untuk mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam perkara tersebut dan menentukan putusan yang paling adil. Keputusan hakim didasarkan pada sumber hukum utama dalam Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan yang terakhir adalah pengumuman putusan. Nah, setelah keputusan diambil, hakim akan mengumumkan putusan tersebut kepada para pihak yang berperkara. Putusan tersebut mencakup keputusan akhir mengenai siapa yang memenangkan perkara dan apa
sanksi atau ganti rugi yang harus diberikan. Putusan pengadilan dianggap final dan mengikat kecuali jika ada prosedur banding yang diakui dalam sistem peradilan Islam di negara tersebut. Kemudian pelaksanaan putusan. Setelah putusan dijatuhkan, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan putusan. Dalam beberapa kasus pengadilan di mana yang melibatkan hukuman pidana, pihak berwenang akan melaksanakan hukuman tersebut. Jika berupa ganti rugi, tergugat harus membayar atau mengganti sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir, inilah banding kalau ini diperbolehkan atau pengajuan ulang. Dalam beberapa sistem peradilan Islam modern diperbolehkan adanya proses banding jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan yang diberikan. Namun, banding harus diajukan dalam waktu tertentu dan berdasarkan alasan yang sah. Pengadilan banding akan meninjau ulang kasus dan bukti, tetapi tidak selalu dilakukan di semua negara atau sistem hukum Islam. Jadi proses peradilan Islam ini dirancang untuk menegakkan keadilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dan mengedepankan prinsip kebenaran dan kejujuran. Proses ini memastikan bahwa setiap perkara diselesaikan secara adil dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang sah dan relevan. Pandangan mazhab yang melarang wanita menjadi hakim umumnya datang dari ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan sebagian besar ulama mazhab Hambali. Dan hadis yang melarang kepemimpinan wanita, salah satu dalil utama yang digunakan oleh mazhab yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Hadis ini digunakan sebagai dasar bahwa peran kepemimpinan termasuk dalam bidang peradilan tidak seharusnya diemban oleh wanita. Menurut pandangan ini, peradilan dianggap sebagai bagian dari kepemimpinan umum atau wilayah al-ammah, dan karena itu wanita tidak boleh memegang posisi ini. Ulama yang melarang wanita menjadi hakim berpendapat bahwa tugas seorang hakim itu membutuhkan ketegasan, keberanian, dan kemampuan untuk menangani tekanan serta situasi yang mungkin timbul selama proses pengadilan. Mereka menganggap sifat alami wanita yang cenderung lebih emosional itu dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Dalam pandangan ini, posisi hakim lebih cocok bagi laki-laki yang dianggap memiliki hal yang lebih stabil, sifat yang lebih stabil dalam menghadapi tekanan dan menjalankan tugas-tugas berat yang mungkin saja timbul di peradilan. Nah, sebagian ulama yang menolak wanita menjadi hakim mengklaim adanya ijma di kalangan ulama klasik yang menyatakan bahwa wanita tidak boleh memegang posisi peradilan. Mereka berpendapat bahwa sejak masa awal Islam, tugas peradilan selalu dipegang oleh laki-laki dan tidak ada contoh yang sah dari wanita yang diangkat sebagai hakim dalam sejarah peradilan Islam klasik. Nah, ijma atau konsensus ini dipandang sebagai landasan kuat untuk menolak wanita menjadi hakim dengan alasan bahwa praktik di awal Islam seharusnya menjadi acuan bagi penerapan hukum hingga saat ini. Mazhab Maliki dan Syafi'i serta sebagian dari mazhab Hambali berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi hakim dalam semua jenis perkara, baik itu perkara pidana, hudud, dan kisos maupun perdata. Pendapat ini didasarkan pada anggapan bahwa peran peradilan membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki otoritas penuh
dalam semua jenis perkara, dan wanita dianggap tidak memenuhi syarat tersebut. Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih moderat dibandingkan dengan mazhab-mazhab lainnya mengenai wanita yang menjadi hakim. Dalam mazhab ini ada pembagian dalam hal perkara yang boleh diadili oleh wanita. Wanita boleh menjadi hakim dalam perkara perdata atau muamalat. Nah, mazhab Hanafi ini membolehkan wanita menjadi hakim dalam perkara perdata atau muamalat seperti urusan transaksi, kontrak, dan perselisihan keuangan. Ini berarti bahwa wanita dapat memutuskan perkara yang berkaitan dengan hak-hak individu atau perselisihan sipil yang tidak melibatkan hukuman pidana. Alasan utama adalah karena wanita dalam hukum Islam memiliki hak untuk menjadi saksi dalam perkara perdata. Oleh karena itu, jika mereka dapat diterima sebagai saksi, mereka juga dapat menjadi hakim dalam perkara yang serupa. Meskipun mazhab Hanafi membolehkan wanita menjadi hakim dalam perkara perdata, mereka tetap melarang, mazhab ini tetap melarang bahwa wanita menjadi hakim dalam perkara pidana berat, seperti hudud, hukuman tetap yang ditetapkan oleh syariat, yaitu diantaranya zina dan pencurian, dan kisos, yaitu hukuman setimpal atau hukuman untuk pelaku pembunuhan yang disengaja yang pelakunya juga dibunuh. Nah, alasan utama ini, larangan ini adalah bahwa perkara pidana berat ini membutuhkan penegakan hukum yang lebih serius dan menuntut sesuatu yang itu perannya lebih sesuai untuk laki-laki. Nah, larangan ini didasarkan pada anggapan bahwa wanita tidak diperbolehkan memberikan kesaksian dalam kasus hudud dan kisos, sehingga mereka juga tidak boleh menjadi hakim dalam perkara-perkara tersebut. Pendapat mazhab Hanafi ini didasarkan pada interpretasi yang lebih longgar terhadap nas atau teks Al-Quran dan hadis. Mereka tidak menemukan adanya larangan eksplisit yang mengharamkan wanita menjadi hakim, terutama dalam perkara perdata. Mazhab Hanafi juga mengakui bahwa dalam urusan-urusan tertentu yang tidak terkait dengan kepemimpinan umum, wanita memiliki kapasitas yang cukup untuk memutuskan perkara. Dalam pandangan ini juga, posisi hakim dalam perkara perdata tidak dianggap sebagai kepemimpinan umum yang mutlak. Kesimpulannya bahwa peradilan Islam adalah sistem hukum yang komprehensif dan berfokus pada keadilan sesuai dengan syariah, dengan prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan kepatuhan terhadap hukum Allah. Peradilan Islam berfungsi untuk menjaga hak-hak individu dan ketertiban masyarakat. Meskipun ada perbedaan dalam penerapan dan interpretasi di antara mazhab, esensi dari peradilan Islam tetap berakar pada upaya untuk menjaga keadilan yang sejati. Demikianlah pemaparan kita mengenai peradilan Islam, mulai dari unsur-unsurnya, prinsip-prinsip yang mendasarinya, hingga proses atau peradilan dalam Islam ini, hingga sejarah perkembangannya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti presentasi ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar hukum Islam dan topik-topik penting lainnya. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan tinggalkan komentar di bawah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi